Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi. Saya ucapkan ini untuk jemaat Yordan yang ada di rumah, yang saat ini sudah siap mengikuti ibadah Raya Minggu tanggal 2 Agustus 2020. Bahkan pun selamat pagi saya sampaikan untuk jemaat Yordan yang saat ini ada di kehadap Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, sesuai dengan penyampaian pada hari Rabu, ibadah tengah minggu, ibadah raya hari Minggu ini dilaksanakan jam 9 pagi. Sebagai informasi kepada semua jemaat. Haleluya. Saya percaya kita semua ada dalam keadaan sehat dan kuat. Itu adalah berkat Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Itu yang kita syukuri. Karena Tuhan baik, Tuhan mengasihi pribadi saya bahkan semua jemaat Yordan, sehingga masih diberi kesempatan untuk bisa beribadah, walaupun hanya jemaat di rumah, adapun di sini, walau kita berbeda tempat, tetapi Roh Kudus menyatukan kita untuk beri yang terbaik buat Tuhan. Amin. Haleluya. Siapkan hatimu untuk beribadah kepada Tuhan. Saya jemput kita semua berdiri. Mari saya jemput kita semua berdiri. Amin. Pagi hari ini Roh Kudus kita undang hadir di tempat ini. Haleluya. Oh, yes. Amin Tuhan. Oh, glory, glory Tuhan. Oh, glory Yesus. Roh Kudus hadir di sini. Amin. Pribadi yang menawan dan suci. Kami rindu Tuhan. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Oh, Roh Kudus, manis dan lembut, penolong Tuhan, penolong yang sejati dan suci. Kami rindu, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi. Urapan-Mu Tuhan, urapan-Mu, lawatan-Mu, lawat-Mu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Amin. Mari kita sama-sama nyanyi. Roh Kudus hadir di sini. Oh, oh, oh. Pribadi yang menawan dan suci. Kami rindu Tuhan, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Oh, Roh Kudus, manis dan lembut, penolong Tuhan, penolong yang sejati dan suci. Kami rindu, oh, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah. Amin. Kami bebaskan Roh-Mu untuk bekerja di setiap pribadi kami Tuhan. Amin. Oh, urapan-Mu, lawatan-Mu,
berkatalah lebih lagi. Urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Mari jemaat Tuhan nyanyi lebih bersungguh. Sama-sama kita angkat pujian ini. Haleluya. Bekerjalah, amin, ya Roh Kudus, bertata di setiap hati dan pikiran kami Tuhan. Amin. Urapanmu, lawatanmu itu yang kami perlukan saat ini Tuhan. Haleluya. Amin. Kaulah yang ku perlu. Amin. Kau terutama di hidupku. Lagi nyanyi dengan sungguh. Haleluya. Oh, bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah, bertata lebih lagi Tuhan. Oh, urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu. Kau terutama, satu kali lagi, bekerjalah, bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah. Amin, amin, amin Tuhan. Oh, oh, oh. Urapanmu, amin Tuhan, lawatanmu, engkau yang ku perlu, kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Oh, bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah. Haleluya. Amin Tuhan. Urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu. Oh, kaulah yang ku perlu, engkau yang ku perlu. Amin. Oh, kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Haleluya. Amin. Naikkan suaramu. Haleluya. Oh, 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 oh. Yesus, bekerja Tuhan. Urapanmu dan lawatanmu Tuhan, itu yang menjadi keperluan dan kebutuhan kami saat ini. Haleluya. Oh, glory Tuhan. Haleluya. 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 Oh, oh, haleluya. Yesus, kami sembah Engkau, kami tinggikan namamu. Engkau yang layak disembah Tuhan, Engkau yang layak ditinggikan Tuhan. Haleluya. 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 Oh, Yesus, Yesus, panggil nama Tuhan. Amin. Panggil nama Yesus. Haleluya. Glory. Amin, amin, amin. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Amin. Pagi hari ini kita mau siapkan pribadi kita yang terbaik buat Tuhan. Satu kerinduan kita,
menikmati setiap lawatan dan urapan Tuhan di setiap pribadi kita. Mari saya mau ajak ibu bapak, jemaat Yordan, mari kita mau buka pribadi kita. Kita mau buka hati kita untuk Roh Kudus. Bebaskan Roh Kudus bekerja. Amin. Beri sukacita Tuhan. Beri kesungguhan buat kami Bapa. Haleluya. Amin. Kami percaya Roh Kudus-Mu ada bersama dengan kami. Amin. Glory. Oh, glory Tuhan. Haleluya. Glory, 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 glory Tuhan. Sembah Tuhan, amin. Sembah Tuhan. Sembah Tuhan, haleluya. Oh, glory Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Pastikan pribadimu menikmati jamahan kuasa Roh Kudus. Amin. Haleluya. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau terutama di amin. Bekerjalah, oh bekerjalah, ya. Urapanmu, lawatanmu, kau aku perlu, kau terutama hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Siaplah setiap hati kami, pribadi kami Tuhan, untuk beribadah kepadamu Tuhan. Lewat ibadah raya pada hari ini tanggal 2 Agustus 2020. Ditebaskan di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita berikan pujian bagi Tuhan. Haleluya. 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 Puji nama Tuhan. Ibadah hari Minggu, ibadah raya Jemaat GPD Yordan saat ini kita sudah buka dengan berdoa pada hari ini, hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020. Puji Tuhan, seperti yang kita ketahui pada awal bulan kita akan melaksanakan perjamuan asa yang kudus. Jadi disampaikan untuk semua jemaat Yordan yang ada di rumah untuk dapat mempersiapkan perjamuan di atas meja, agar di saat perjamuan akan dilaksanakan semua sudah tersedia. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Saya percaya kita bersuka cita. Amin. Yang menikmati lawatan Tuhan lewat penyembahan kita, lambaikan tangan untuk Tuhan. Amin. Yesusku luar biasa. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Roh Kudus memberi kita sukacita. Dan saat ini kita pakai sukacita untuk memuji Tuhan. Haleluya. Saya jemput kita semua berdiri. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Kita nyanyi sama-sama pujian ini. Haleluya. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Kita lambaikan tangan kita buat Tuhan. Haleluya.
glory Tuhan. Oh, haleluya. Amin. Haleluya. Sama-sama. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Haleluya. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah. Amin. Yang merasakan kebaikan Tuhan, lambaikan tangan. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia lagi. Oh, Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia. Amin. Lagi, lambaikan tanganmu. Dia sungguh baik. Amin. Lambai tanganmu. Amin. Angkat tinggi di hadapan Tuhan. Haleluya. Kalau untuk Tuhan jangan malu. Amin. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik. Satu kali lagi. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Yesus. Yesus Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia. Amin. Oh, glory. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Dia sungguh. Amin, amin, amin. Haleluya. Oh, glory, glory, glory. Dia sungguh baik. Amin. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Yesus, Yesus Dia baik oh, Yesus Dia baik bagiku. Amin, amin. Lambaikan tangan dan beri sorak kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Oh, glory. Amin. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian iblis dikalahkan. Oh, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah. Tepuk tangan lebih dahsyat lagi buat Tuhan. Oleh darah anak domba. Oh, haleluya. Glory Yesus. Amin.
dihancurkan oleh darah anak, oleh darah anak domba. Amin. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah, haleluya, oleh darah anak domba. Yesus, amin. Oh, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak, lagi oleh darah anak domba. Amin, amin, amin. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Amin. Kita diberi kemenangan oleh Tuhan. Haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya. Lagi ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang. Amin, 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 amin. Haleluya. Lagi ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang. Glori Yesus. Amin. Semua angkat tangan tinggi di hadapan Tuhan. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Haleluya. Glori Yesus. Amin. Haleluya, dia naik. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Lagi haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Amin. Roh Kudus. Amin. Roh Kudus. Haleluya. Turun. Amin. Roh Kudus memberkati kita semua di saat kita beri yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Glori Tuhan. Haleluya. Amin. Pagi hari ini kita bersuka cita karena kita ada dalam hadirat Tuhan. Pagi hari ini luar biasa Tuhan kerjakan buat kita karena kita menikmati setiap hadirat Tuhan. Haleluya. Banyak dan besar yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Dan ingat bahwa apapun yang kita lakukan tidak akan pernah dapat membalas setiap kebaikan Tuhan yang kita nikmati dalam hidup kita. Hanya beri pribadimu untuk menyenangkan Tuhan. Haleluya. Amin Tuhan. Haleluya. Glory Tuhan. Haleluya Yesus. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku dengan darah-Mu Tuhan. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku.
Kini ku hidup menyenangkan-Mu, telah kulihat, haleluya, telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita, gantikanku dengan darah-Mu. Engkau selamatkan kami Tuhan. Oh, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Amin. Kita nyanyi dengan sungguh pujian ini buat Tuhan. Haleluya. Glory Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita, gantikanku. Haleluya. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Mari jemaat Tuhan nyanyi dengan sungguh. Haleluya. Terlalu besar. Amin. Kita mau ingat setiap kebaikan Tuhan dalam hidup. Haleluya. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Saya rindu mendengar suara jemaat Tuhan. Terlalu besar. Amin. Nyanyi semua. Amin. Haleluya. Jangan ada yang diam. Amin. Nyanyi dengan sungguh. Haleluya. Kita mengingat setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Haleluya Yesus. Amin Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Lagi lebih bersungguh. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Amin Tuhan. Haleluya Yesus. Glory Tuhan. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus. Lagi lebih bersungguh. Terlalu besar Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus. Amin. Sama-sama katakan terlalu besar. Terlalu besar. Oh Yesus. Amin Tuhan. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal. Terlalu mahal. Darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus. Oh, glory Yesus.
hidupku terlalu besar. Kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal, terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Katakan tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, terlalu besar pengorbanan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terlalu mahal kasih-Mu yang menebus kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur hari ini Tuhan, kami ada di Ka'bah-Mu Tuhan. Kami boleh beribadah di rumah kami juga masing-masing Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Kami sudah memuji memuliakan-Mu Tuhan. Kami boleh merasakan hadirat-Mu mengalir di tempat ini. Bahkan di rumah kami masing-masing Tuhan. Biar Engkau menjamah terus kami Tuhan. Kami mau mendengarkan, bahkan kami mau belajar sebagian firman-Mu saat ini Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan Yesus. Buka rahasia firman-Mu Tuhan. Dan siaplah hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, saudara yang ada di rumah. Salam sejahtera bagi kita semua. Bersyukur tentu kepada Tuhan. Hari ini kita boleh ada di tempat ini, bahkan kita boleh beribadah di rumah kita masing-masing. Boleh sehat, boleh kuat. Semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Tadi kita sudah memuji Tuhan. Kita sudah merasakan hadirat Tuhan bekerja. Haleluya. Ketika kita memuji Tuhan, ada satu sukacita yang kita rasakan, yang tidak dapat diberi oleh dunia ini. Amin. Setiap persoalan hidup kita diganti dengan sukacita kalau kita sungguh-sungguh memuji Tuhan. Haleluya. Dan saya percaya hadirat Allah ada di tempat ini. Saat ini saudara, kita akan sama-sama mau belajar firman Tuhan. Haleluya. Saya berterima kasih kepada Bapak Gembala, Ibu Rohani, semua pelayan khusus yang saat ini memberikan kepercayaan kepada saya untuk sama-sama orang mau belajar firman Tuhan, untuk melayani kita lewat kebenaran firman Tuhan. Saudara jangan pandang saya hanyalah manusia biasa saudara, begitu banyak kekurangan. Tetapi saat ini saya mau mengajak saudara, kita mau terfokus pada firman Tuhan. Amin. Fokus pada kebenaran firman Tuhan. Langsung saja saudara, karena sebentar ada perjamuan asa yang kudus. Kita akan dengar firman Tuhan secara singkat saudara. Saya undang kita buka Alkitab kita, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Saudara yang ada di rumah gereja, bahkan yang ada di rumah kita masing-masing. Kita buka satu ayat di dalam 1 Korintus 3 ayat 11. 1 Korintus yang ketiga ayat yang ke-11. 1 Korintus yang ketiga ayat yang ke-11. Saya akan bacakan firman Tuhan. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Puji Tuhan, dipersilakan duduk saudara. Saya baca sekali lagi kebenaran firman Tuhan. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, kalau kita bicara tentang dasar, bicara tentang fondasi, firman Tuhan katakan dasar kita adalah Yesus Kristus.
Apa maksud firman Tuhan, saudara? Dasar kita adalah Yesus Kristus. Saudara, kalau bangunan gereja kita ini saat dibangun, dasarnya sangat kuat, saudara. Ada kurang lebih 2 meter mungkin dia masuk ke dalam, pondasinya dibuat pondasi tapak, saudara. Sehingga dia kuat memikul beban. Karena apa? Dasarnya kuat. Haleluya. Nah, kira-kira apa dasar kita, saudara? Dasar kita. Nah, saudara, ketika manusia jatuh dalam dosa, yang rusak itu apa, saudara? Ketika manusia jatuh dalam dosa di Taman Eden, yang rusak adalah hubungan. Hubungan antara pencipta dan ciptaan itu rusak karena dosa, saudara. Yang rusak adalah hubungan. Haleluya. Dan tadi kita nyanyikan, saudara, terlalu besar pengorbanan Tuhan untuk menebus saya dan saudara. Kenapa Tuhan datang di dunia ini? Tujuannya adalah untuk memperbaiki hubungan yang sudah rusak itu, saudara. Haleluya. Nah, tahu enggak, saudara, sebagai orang percaya, kita, dasar hidup kita adalah hubungan. Amin. Dasar hidup kita adalah hubungan. Sebelum kita menikah, pasti kita buat hubungan dulu, pacaran. Nah, mungkin orang mau menikah langsung, ketika ketemu langsung ajak menikah. Enggak, buat hubungan dulu. Nah, saat ini kita mau belajar betapa pentingnya sebuah hubungan, saudara. Ketika saudara bekerja, saudara tidak lepas dari yang namanya hubungan, relationship. Tidak mungkin, saudara, kalau kita hubungannya tidak baik dengan atasan, jangan mimpi kalau kita mau dipromosikan naik ke level yang lebih baik. Kita harus menjaga hubungan, amin. Dalam keluarga, kita baca satu firman Tuhan. Di dalam Mazmur 133 ayat 1-3, firman Tuhan berkata, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun Hermon yang turun ke atas gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Nah, saudara, ayat firman Tuhan ini menjelaskan bahwa dasar Tuhan memberkati adalah hubungan, kerukunan. Amin. Betapa penting menjaga hubungan. Haleluya. Kita ada di tahun politik, saudara. Dan kalau kita lihat, para kandidat politik begitu sibuk menjalin hubungan. Amin. Untuk mendapatkan simpatik, dia harus banyak menjalin hubungan. Haleluya. Nah, iblis tahu betapa penting hubungan itu. Haleluya. Karena itu seringkali iblis teror dengan berusaha menghancurkan hubungan. Haleluya. Dalam Kejadian 13 ayat 8, saudara, firman Tuhan berkata, maka berkatalah Abraham kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Saudara tahu kisah Abraham dan Lot? Abraham ini harus mengalah kepada Lot. Dia suruh Lot yang pilih dulu. Mau pilih kemana-mana, Lot pilih lembah yang subur. Kenapa? Kenapa Abraham mengalah? Karena dia tahu betapa pentingnya menjaga hubungan. Amin.
Tuhan memberkati keluarga kalau kita hidup rukun dan damai. Haleluya. Rupanya dasar berkat itu dicurahkan adalah hubungan yang rukun. Amin. Haleluya. Satu ayat lagi saudara. Matius 18 ayat 19 dan 20. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana ada 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Saudara, jika ada 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat, maka doa dijawab. Rupanya dasar Tuhan menjawab doa adalah 2 orang saja sepakat. Haleluya. Dasar Tuhan menjawab doa adalah hubungan, saudara. Hubungan yang baik. Firman Tuhan tidak bilang ada begitu banyak orang yang sepakat. 2 orang saja sepakat, Tuhan jawab doa. Amin. Firman Tuhan menjelaskan. Rupanya penting, saudara, itu hubungan. Haleluya. Dasar kehidupan orang percaya adalah hubungan. Dasar orang percaya adalah Kristus. Kristus adalah hubungan, saudara. Kristus ini melambangkan hubungan kita dengan Sang Pencipta. Yang tadi saya katakan ketika manusia jatuh dalam dosa, hubungan itu putus, rusak. Tidak ada lagi hubungan yang intim dengan Tuhan. Karena itu Tuhan datang ke dalam dunia. Kenapa? Dia ingin memperbaiki hubungan. Haleluya. Betapa penting kita memperhatikan, kita bangun hubungan. Kalau kita bangun hubungan dengan sesama, dengan orang-orang yang lebih saja dari atas kita, kita dapat manfaatnya. Amin. Orang kalau dekat dengan bupati, pasti ada minimal jabatan yang dia kasih. Ataupun proyek mungkin yang dia kasih. Kenapa? Karena dia punya hubungan yang baik. Haleluya. Nah, bagaimanakah kalau hubungan kita baik dengan yang pencipta? Baik dengan sang pemilik hidup ini, sang pemilik segala isi dunia ini. Haleluya. Karena itu dasar dari kehidupan orang Kristen adalah hubungan. Haleluya. Kita dibangun di atas hubungan, di atas dasar yang kuat. Firman Tuhan bilang, hidup orang yang percaya, ibarat kita membangun di atas batu karang yang teguh. Dan orang yang di luar Tuhan, dia membangun di atas dasar tanah, dasar pasir, saudara. Kedua-duanya diterpa dengan hujan badai. Rupanya orang percaya nggak pernah lepas dari masalah. Dua-duanya diterpa dengan masalah. Mau di dalam Tuhan atau di luar Tuhan, dua-dua diterpa dengan masalah. Amin. Tetapi apa yang membedakan, saudara? Dasarlah yang membedakan. Kita dibangun di atas dasar yang kuat. Ketika badai datang, semuanya tidak akan membuat kita goyah. Amin. Nah, apa dasar yang kuat? Hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Hubungan kita dengan Tuhan. Di masa COVID-19 ini, saudara, kita perhatikan protokol kesehatan itu berusaha untuk membatasi hubungan manusia dengan sesama. Amin. Jaga jarak. Haleluya. Bahkan kalau ada acara-acara tertentu dari saudara bersaudara, seringkali tidak sempat ikut. Mungkin kenapa? Karena protokol kesehatan COVID-19. Orang yang ada di luar daerah, mungkin saudaranya meninggal di kampung, dia tidak sempat mengikuti
acara pemakaman. Kenapa? Protokol kesehatan dibatasi, saudara. Amin. Beribadah saja dibatasi, saudara. Jarak kita dibatasi. Seolah-olah hubungan kita dibatasi antara sesama. Haleluya. Tetapi satu hal yang perlu saudara perhatikan. Jangan pernah membatasi hubungan saudara dengan Tuhan. Amin. Jangan pernah batasi hubungan kita dengan Tuhan. Kenapa? Itu adalah dasar, itu adalah pondasi hidup kita sebagai orang yang percaya. Amin. Nah, bagaimana kita membangun hubungan dengan Tuhan? Bagaimana keluarga kita membangun hubungan kita dengan Tuhan? Saya tidak tahu, saudara, di masa COVID ini setiap keluarga kita, apakah kita dalam bentuk apakah kita membangun hubungan dengan Tuhan? Mungkin ada doa setiap pagi, doa setiap malam mungkin. Sama-sama kita bangun masing-masing hubungan kita dengan Tuhan. Alkitab tidak memberi standar, saudara, tetapi dia hanya kasih contoh-contoh, saudara. 3 kali dalam sehari Daniel menyembah Tuhan. Dia datang menyembah Tuhan. Saudara mau ikut seperti Daniel, terserah saudara. Atau mungkin lebih lagi saudara ikut seperti Daud. 7 kali dalam sehari dia memuji Tuhan. Haleluya. Kenapa? Dia membangun hubungan dengan Tuhan. Amin. Betapa pentingnya membangun hubungan dengan Tuhan. Membangun hubungan dengan sesama saja itu penting. Bahkan sangat penting. Karena dasarnya Tuhan memberkati adalah kita hidup rukun. Haleluya. Saudara boleh jadi orang hebat. Saudara boleh jadi orang yang sukses, saudara. Tetapi kalau hubungan saudara dalam keluarga berantakan, apa artinya? Amin. Firman Tuhan tidak pernah bilang bahwa sukacita, damai sejahtera ditaruh di atas harta dan kekayaan. Amin. Berkat Tuhan tidak taruh di atas kekayaan, tetapi di atas hubungan yang baik. Amin. Mungkin dalam keluarga seringkali terjadi masalah, saudara. Itu biasa memang. Siapa yang tidak pernah menghadapi masalah dalam rumah tangga? Tetapi ingat, jaga hubungan. Amin. Saudara bersaudara, orang tua dan anak. Jangan sampai hubungan ini jadi retak. Kenapa? Tuhan memperhatikan itu. Haleluya. Mari kita perbaiki hubungan. Standarnya dalam keluarga kita, amin. Dasarnya dalam keluarga kita dulu, baru hubungan ke sesama. Haleluya. Sebentar kita akan ikuti perjamuan asa yang kudus. Saudara, Tuhan Yesus, dia adalah kebenaran. Dia itu kebenaran, saudara. Tetapi dia rela dipersalahkan. Kenapa? Karena dia melihat betapa pentingnya hubungan antara manusia dengan Tuhan itu pulih. Kenapa Tuhan itu terpaku di kayu salib? Begitu banyak mahal harga yang dibayar. Karena dia ingin memulihkan hubungan yang telah rusak tadi, saudara, antara manusia dengan Tuhan, dengan Allah. Hubungan antara ciptaan dan pencipta. Saudara bayangkan, Tuhan yang adalah kebenaran itu dia rela jadi salah. Dia tidak mementingkan kebenaran diri. Dia rela mati, menderita, terpaku di kayu salib. Untuk apa, saudara? Tujuannya adalah untuk memulihkan hubungan kita dengan Bapa. Amin. Haleluya. Seringkali kita tidak menyadari, saudara,
bahwa sementara kematian Tuhan Yesus di kayu salib itu sebenarnya melambangkan betapa pentingnya kita harus memperhatikan hubungan kita dengan Bapa. Amin. Betapa pentingnya saudara. Kenapa? Karena hubungan adalah dasar. Haleluya. Kalau tanpa dasar segala sesuatu akan mubazir saudara, sia-sia. Dasarnya apa? Hukum juga harus ada dasar, ada bukti, ada saksi. Dasarnya apa? Segala sesuatu harus ada dasar. Kalau tidak punya dasar, saudara, dia akan mengambang. Amin. Nah begitu kehidupan saya dan saudara. Kalau kita punya dasar yang tidak kuat, hubungan kita yang tidak kuat, hidup kita seperti mengambang, rohani kita sepertinya mengambang, amin. Kesana kemari terombang ambing, tidak punya dasar, amin. Ayat yang kita baca, dasar dari orang yang percaya adalah Yesus Kristus, amin. Yesus ini adalah hubungan, melambangkan hubungan antara pencipta dan ciptaan. Haleluya. Ayat firman Tuhan berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Haleluya. Tanpa melalui Yesus, tidak ada seorang pun dapat sampai kepada Bapa. Akulah jalan. Saudara tahu kalau jalan ini adalah penghubung antara satu daerah ke daerah yang lain. Tanpa melewati jalan, saudara tidak akan sampai kepada satu daerah yang lain. Tanpa melewati jalan, saudara tidak akan sampai pada tujuan. Amin. Tanpa ada hubungan yang baik, tanpa kita membangun hubungan dengan Tuhan, kita tidak akan sampai pada tujuan kita. Haleluya. Amin. Betapa pentingnya kita menjaga hubungan. Hubungan kita dengan sesama, terlebih hubungan kita dengan Tuhan. Haleluya. Di masa COVID ini, gembala tidak tahu, orang lain tidak tahu bagaimana cara kita membangun hubungan kita dengan Tuhan. Tetapi Tuhanlah yang tahu dengan kita. Bagaimana kita membangun hubungan kita dengan Tuhan secara pribadi, secara berkeluarga, di rumah kita masing-masing. Haleluya. Tetap bangun hubungan dengan Tuhan. Tetap jaga terus hubungan kita dengan Tuhan. Karena tanpa itu saudara, sia-sia pengiringan kita kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Yesus adalah dasar dari hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Sebentar kita akan mengikuti perjamuan asa yang kudus. Perjamuan ini juga melambangkan hubungan kita dengan Tuhan. Pengorbanan Tuhan. Darah dan daging dikorbankan tuh. Untuk menebus, untuk memulihkan hubungan saya dan saudara. Dan firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk tetap membangun hubungan. Haleluya, membangun hubungan yang baik dengan sesama, terlebih kita membangun hubungan kita dengan Tuhan. Haleluya, maka janji-janji Tuhan, maka berkat Tuhan, maka pertolongan Tuhan akan menjadi nyata dalam kehidupan saya dan saudara. Haleluya. Inilah firman Tuhan yang singkat. Saya undang pemain-pemain musik.
Haleluya, puji Tuhan. Amin, haleluya. Ku tetap cinta. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Ku tetap cinta. Amin. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia. Ku tetap setia. Amin. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak, terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan, ku persembahkan seluruh hidupku. Amin. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Sama-sama katakan, terlalu banyak, banyak yang Tuhan telah beri. Ya takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan, ku persembahkan seluruh hidupku. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini Tuhan, yang mengajarkan kami untuk menjaga hubungan, untuk membangun hubungan dengan Tuhan, untuk memperhatikan hubungan kami dengan Tuhan. Karena begitu pentingnya Tuhan. Hubungan adalah dasar dari kehidupan kami, kekristenan kami Tuhan. Tanpa menjaga hubungan, kami akan terombang-ambing Tuhan. Kami tidak memiliki dasar yang kuat. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya semua yang mendengar firman-Mu Tuhan, kami semua dikuatkan lewat firman-Mu. Kami semua diberkati lewat firman-Mu Tuhan Yesus. Pagi hari ini Tuhan, kami berdoa terus bagi semua jemaat-Mu Tuhan yang ada di rumah masing-masing, yang menyaksikan bahkan mengikuti acara ibadah kami Tuhan. Engkau memberkati Tuhan Yesus. Engkau terus memberkati keluarga, setiap keluarga demi keluarga Tuhan. Satukan terus kami jemaat Yordan, biar kami ada persatuan terus. Kami tetap mengiring Engkau Tuhan, tetap kami menjaga hubungan yang baik Tuhan di dalam Engkau Tuhan Yesus. Sehingga berkat-berkat-Mu dicurahkan dalam hidup kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus buat bangsa negara kami ini Tuhan. Menghadapi COVID-19 ini Tuhan, Engkau memberkati Tuhan setiap kebijakan-kebijakan dari pemerintah. Mulai pemerintahan pusat, provinsi, kabupaten, kota, kelurahan, desa-desa. Tuhan memberkati Tuhan. Lindungi umat-umat-Mu Tuhan. Lindungi bangsa dan negara kami Tuhan. Dari
wabah COVID ini Tuhan Yesus. Engkaulah yang mampu memulihkan keadaan kami Tuhan. Kami mau taruh semua dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Seluruh keberadaan hidup kami Tuhan. Hari esok semua kebutuhan apapun yang kami rencanakan ke depan. Semua kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkaulah sumber segala sesuatu dalam hidup ini. Dan Engkau yang sanggup mengadakannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Dalam nama Yesus ini doa kami. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Puji Tuhan, firman Tuhan memberkati kita pada pagi menjelang siang ini. Puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Mari siapkan persembahanmu yang terbaik buat Tuhan. Namun sebelum itu kita akan berdoa untuk persembahan yang kita akan beri. Segala puji syukur, hormat kemuliaan kami naikkan hanya bagi-Mu Tuhan. Kebaikan dan campur tangan Tuhan nyata di dalam segala sesuatu yang kami lakukan. Khususnya pada saat ini Tuhan, di tengah ibadah raya kami. Engkau memberi kami sukacita, Engkau memberkati kami dengan firman yang luar biasa. Dan saat ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan. Ajar kami memberi yang terbaik untuk Engkau, karena Engkau selalu beri yang terbaik buat kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami memberi persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kita akan memberikan persembahan sambil diiringi pujian dari pemain musik dan singers. Haleluya. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Di dalam namanya Yesus kau sumber kemenangan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Mari sama-sama nyanyikan pujian ini. Haleluya. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Di dalam namanya Yesus kau sumber kemenangan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya, bagiku selama-lamanya. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati persembahan yang kita sudah beri saat ini. Dan kita akan masuk pada perjamuan asa yang kudus.
Haleluya. Ibu Bapak Saudara kekasih, kita telah diberkati lewat kebenaran firman Allah. Dan saatnya kita akan masuk dalam sakramen perjamuan Tuhan. Di dalam kitab Korintus, 1 Korintus pasal yang ke-11, ayat yang ke-26 berkata demikian, setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Haleluya. Puji Tuhan, betapa indah firman Allah yang sudah disampaikan tadi. Bagaimana kita menciptakan hubungan yang baik. Dasar, Alkitab berkata iman adalah dasar dari segala sesuatu. Ya. Jadi semakin orang memiliki hubungan yang bagus dengan Tuhan, maka dia semakin memiliki iman yang kuat. Dia semakin memiliki dasar yang kuat. Nah, saatnya kita akan masuk dalam sakramen perjamuan Tuhan. Dikatakan ayat firman Allah tadi, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Terpuji nama Tuhan. Kita lakukan satu pujian dan pelayan khusus yang ada, saya undang maju ke depan. Ibu Bapak Saudara kasih diundang untuk berdiri. Kita akan mendoakan roti dan anggur yang ada, bahkan yang sudah dibagikan kepada jemaat-jemaat yang berada di rumah masing-masing. Terpaku di salib. Paku di salib, terpaku di salib, Sudah Tuhan angkat dosaku dan darah yang bawa kelepasan dosa genapi jatuh rat sungguh. Setelah kami dengar firman-Mu Bapa, saatnya kami akan menyatu dengan tubuh dan darah-Mu Bapa. Di atas meja perjamuan ini. Bahkan yang anggur dan roti yang sudah dibagikan kepada jemaat di rumah masing-masing. Kami angkat doa. Tuhan berkati semua roti dan air anggur ini. Di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ubahkan jadi tubuh dan darah. Kami menyatu dengan tubuh dan darah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terpaku salib, terpaku di salib, sudah Tuhan angkat dosaku
Darahnya amat kuasa. Darahnya Amat kuasa, sucikan dari dosa, sembuhkan segala sakit. Darahnya tebus terpaku di salib. Di salib terpaku, di salib sudah Tuhan angkat dosaku. Amin. Ya bawa kelepasan dosa digenapinya orang sungguh. Terpaku di salib. Haleluya. Terpaku di salib, terpaku di salib, Sudah Tuhan angkat dosaku. Puji Tuhan. dan Darah yang bawa kelepasan dosa digenapinya Rat sungguh. Ibu Bapak sudah dikasih serkus Jemaat Kipti Yordan ya, yang berada di rumah, ambil roti cawan dan angkat roti tinggi. Haleluya. Puji Tuhan, dengar firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama-sama dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Tetap dalam hadirat Allah. Angkat cawan. Haleluya. 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 Kita sudah menyatu dengan tubuh Yesus. Saat ini kita akan menyatu dengan darah. Haleluya. Dengar firman Allah. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku.
Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Kita minum bersama-sama dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Angkat kedua tanganmu di tinggi-tinggi di hadapan Allah. Yesus Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kita lakukan satu pujian. Yesus Tuhan. Glory. Semua tetap dalam hadirat Allah. Puji Tuhan, haleluya. Glory bagi Yesus. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Dia Jama, amin. Dalam Hidup Yesus menjawab, menjamah kehidupan kita dan beri damai. Oh, haleluya. Berkarya Roh Kudus. Semua berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi. Sekali lagi Yesus jamah. Yesus jamah. Hidupku. Haleluya. Glory. Kita muliakan, agungkan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Terima kasih Bapa. Terima kasih atas berkat-berkat-Mu Bapa yang dicurahkan pada kami. Terima kasih atas penyuci pengudusan daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kami boleh menyatu dengan tubuh dan darah. Puji Tuhan, haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan untuk penyampaian, seperti biasa ibadah hari Rabu, tengah minggu, dan sebagai MC, nanti akan disampaikan kembali. Dan untuk kebenaran firman Tuhan pada hari Rabu, pembantu gembala Ibu Melisa Tanpi Aring. Dan seperti biasa ibadah jam 6 sudah dimulai. Dan sebelum kita akan mengakhiri ibadah, ada surat dari pemerintah yang nanti akan dibacakan oleh Wakil Sekretaris Pembantu Gembala Bapak Melki Lalawi. Surat yang masuk dari Bawaslu
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan. Nomor 177 garing K SA garis datar 04 garing PM titik 00 titik 02 garing 7 garing 2020. Lampiran tidak ada, perihal himbauan. Murang 27 Juli 2020. Kepada yang terhormat para lurah hukum tua, 2 para pimpinan agama di tempat. Dengan hormat dalam rangka pelaksanaan pencocokan dan penelitian dalam kurung coklit data pemilih yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan 13 Agustus 2020, maka diperlukan edukasi kepada masyarakat terkait pelaksanaan pencocokan dan penelitian yang dilaksanakan oleh PPS melalui petugas pemuktahiran data pemilih. Kegiatan pencocokan dan penelitian adalah kegiatan yang dilakukan oleh petugas pemuktahiran data pemilih dalam kurung PPDP dalam pemuktahiran data pemilih dengan bertemu pemilih secara langsung. Adapun masyarakat yang dimaksud dalam kategori pemilih adalah 1. Orang yang genap umur 17 tahun atau lebih pada hari pemungutan suara. 2. Orang yang belum genap 17 tahun pada hari pemungutan suara tetapi sudah pernah kawin. 3. Orang yang tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 4. Orang yang berdomisili di daerah pemilihan setempat yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk elektronik. Dalam hal ini belum memiliki kartu tanda penduduk elektronik dapat menggunakan surat keterangan yang diterbitkan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat. 5. Orang yang tidak sedang menjadi anggota TNI garing Polri. Sehubungan dengan pengawasan pelaksanaan pencocokan dan penelitian dalam kurun coklit oleh PPDP, Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan menghimbau kepada lurah, hukum tua, tokoh agama setempat agar turut membantu masyarakat untuk melindungi hak pilihnya serta turut mengamati pelaksanaan pemuktahiran data pemilihan dengan cara memperhatikan kesesuaian tata cara, mekanisme, dan prosedur pelaksanaan pencocokan dan penelitian dalam kurun coklit di wilayah setempat. Masyarakat dapat membuat aduan kepada Panwaslu, kelurahan atau desa atau Panwaslu kecamatan melalui posko pengaduan pemuktahiran data pemilih di masing-masing kecamatan dan kelurahan desa jika menemukan adanya masyarakat yang belum dicoklit oleh PPDP. Himbauan ini merupakan bentuk pencegahan terhadap potensi terjadinya pelanggaran pada tahapan pemuktahiran data dan penyusunan daftar pemilihan dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Utara serta bupati dan wakil bupati Minahasa Selatan tahun 2020. Demikian disampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih. Tembusan yang terhormat Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara di Manado, Kedua Arsip. Sudah bertanda Ketua Eva JG Kencem, Ketua Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan. Demikianlah surat sudah dibacakan. Saya kembalikan kepada WR. Haleluya. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah hari Minggu ini. Dan kembali saya jemput kita semua untuk berdiri. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah
karyamu yang berlaku dalam kehidupan ini. Itu sebabnya kami bangga diatur dan diberkati oleh-Mu. Terima kasih Tuhan atas berkat lewat ibadah ini. Semua yang sudah terlibat dalam ibadah ini, biar berkat khusus istimewa bahkan berkelimpahan Engkau curahkan dan limpah ruahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami bersyukur dan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, berengkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, berengkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau secara khusus, istimewa, bahkan berkelimpahan. Di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus.